kekasih muria dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa Masirika. Sekali episode spesial 61 tahun PIPKA Compassion for the Generation. Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pribadi yang lain ya, couple lagi nih. Kalau yang kemarin kita udah berdua-duaan, sekarang kita berdua-duaan juga ya. Kita ketemu lagi dengan dua narasumber dan saya akan memperkenalkan satu mungkin kekasih Muria dan Pipka Lover sudah pernah mendengar kisahnya. Tapi kita mau dengar progresnya. Dalam 1 tahun, apa yang sudah terjadi? Tapi yang satu lagi, pemain baru. Jadi saya mau ajak Kekasih Muria dan Pipka Lover untuk berkenalan dengan satu sosok ini juga karena sepak terjangnya dan apa perjalanan kisahnya pasti akan menarik sekali. Ini akan membuat Anda semakin terbakar sebetulnya. Saya meyakini itu sih. Jadi tanpa panjang-panjang saya akan mau memperkenalkan terlebih dahulu obrolan kita ya di Girls Calling kali ini. Yang pertama ya narasumber saya. Ini sesi pertama ya. Saya akan memperkenalkan kita akan terbang dari Jepara menuju ke daerah Sumatera. Sumateranya di sebelah mana? Saya akan terbang ke sebuah pulau. Ya, namanya ini sebetulnya udah kita mau kalau mau ke sana tuh susah jauh gitu loh. Oh, ribet banget gitu loh. Saya soalnya udah pernah ke sana dan susah banget mau ke sana tuh ya. Nah, kita akan terbang ke Batam. Wah, kita akan berkenalan dengan seorang perempuan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga, penuh dengan api-api gitu ya. Kita akan kenalan dengan Ibu Betty Silalahi. Halo Ibu. Halo Mbak Salsa, halo juga untuk Pipka Lovers ya, Iya, Pipka ya Lover dan Kekasih Muria ya. kekasih Muria ya. Wow, ya ini Bu Betty ini dari Batam, tapi namanya kok Silalahi? Kita mau cari tahu sebetulnya. Kenapa Ya. kok bisa ya Silalahi ini kok bisa ke Batam? Ada Coba. apakah di sana? Iya, Si Marga Silalahi ini kok bisa sampai ke Batam? Ada apakah ya? Oke. Jadi kita akan kenalan dulu ya sama Bu Betty ini ya. Kalau dari sama-sama kacamatanya ini kelihatannya penuh spirit kayak saya gitu kan, berapi-api gitu kan. Nah, jadi kita kenalan dulu. Oke, namanya Bu Betty Silalahi. Boleh kenalan nggak Bu nih? Eh, Perkenalin deh Bu Betty ini asalnya aslinya dari mana? Terus sekarang usianya berapa? Terus latar belakangnya deh Bu. Boleh nggak diceritain ke kita sekarang? oke siap. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Betty Helena Silalahi. Pastinya kalau Silalahi itu sukunya suku Batak. Itu Bataknya Batak Toba. Ya, saya sebenarnya bukan native atau asli dari Batam. Tapi saya lahir itu di Sumatera Utara, gitu. Cuman uh, waktu usia uh, tamat sekolah gitulah, tamat SMU atau tamat SMIP, Sekolah Pariwisata, uh, ada panggilan dari Tuhan gitu untuk memulai merintis pelayanan di Batam. Itu waktu itu sekitar usia saya yang berumur 18 tahun waktu itu. Jadi sebenarnya hati tamat sekolah mau mulai melanjutkan kuliah ya, keinginan waktu itu ke Jogja, cuman Batam itu sebenarnya tidak masuk dalam radar gitu, nggak masuk dalam, kalau ditanya sih nggak masuk dalam list saya gitu, dan saya nggak ada ekspektasi untuk ke Batam, karena pada masa itu Batam tuh bukan tempat yang baik secara testimoni untuk orang tua atau anak-anak. Jadi atau untuk orang memulai karir seperti itu. Cuman ada suara Tuhan yang saya mengerti waktu itu dari Yohanes, lihatlah ladang sudah menguning, itu menjadi dasar saya berangkat ya. Mohon maaf kadang kalau mengingat itu saya sulit menahan ini haru ya karena itu Hmm. yang ya itu yang menjadi suara yang jelas saya dengar dari Yohanes waktu Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria dan waktu itu murid-murid
menyatakan kenapa gitu ada keberatan gitu untuk Hmm. ada approach dengan perempuan Samaria, ya panjang cerita, tapi Tuhan mengatakan waktu itu lihatlah ladang sudah menguning. Jadi saat ini gitu untuk melihat dan memang tangkapan saya waktu itu karena doa saya apakah saya ke Jogja atau ke Batam, ya Tuhan waktu itu ingatkan ladang sudah menguning karena waktu itu di komunitas atau di gereja sebelumnya doa kami tuh ke Batam gitu untuk memulai pelayanan di Batam. Jadi itu menjadi dasar ada firman Tuhan berbicara, akhirnya ya bukan kehendak saya, ya saya harus tunduk walaupun saya tidak suka gitu. Akhirnya saya Hmm. berangkat ke Batam. Sebenarnya itu dasarnya dari Medan atau ya dari Medan saya berangkat ke Batam. Sebenarnya motifnya itu memang sih mencari kerja ya sambil sekolah waktu itu. Tapi itu menjadi prioritas kedua karena memang saya latar belakang kehidupan itu orang yang tidak punya pengharapan seperti itu ya. Hmm. Eh, saya lahir di tengah keluarga yang sangat-sangat full dengan kasih. Saya punya orang tua yang saya sangat kagumi. Bapak dengan mama saya itu adalah orang tua yang hebat bagi saya gitu, penuh dengan kasih sayang. Tapi saya tahu ada satu ruang kosong um, yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan kasih siapapun, itu yang mendasari saya mencari gitu. Ada kekosongan di dalam diri. Waktu itu saya berusia 9 tahun sebenarnya. Saya anak paling kecil dari 4 bersaudara. Eh, seharusnya anak paling kecil itu pastinya full kasih sayang gitu. Dan memang saya dapatkan itu dari orang tua dan dari kakak abang gitu ya. Tapi itu tadi karena hati yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh kasih siapapun, itu membuat saya mencari gitu. Mencari apa yang membuat hidup saya ini kosong gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk mencari dari banyaknya. Saya tahu bahwa ada Tuhan gitu. Karena saya latar belakangnya dari agama Kristen ya, memang dari dulunya Kristen, tapi saya nggak punya relasi dengan Allah sesungguhnya Oke. gitu. Jadi saya tidak merasakan yang namanya Dia itu Bapa gitu. Walaupun mulut Hmm. saya mengatakan Bapa dalam setiap saya berdoa, Ya. tapi saya nggak punya relasi itu gitu. Nggak ada relasi itu antara saya dengan Allah. Allah sebagai Bapa saya sebagai Hmm. anaknya seperti itu. Hmm. Itu yang mendasari pencarian saya di beberapa agama sebenarnya. Hmm. Saya mencoba mengerti karena saya tahu walaupun saya tidak mengerti firman Tuhan secara detail, saya memang aktif di dalam gereja itu menjadi kesukaan saya gitu dari kecil gitu. Walaupun saya tidak punya relasi itu, tapi saya orang yang cukup religius walaupun tidak punya relasi dengan Allah gitu. Hmm. Hmm. Tapi ya itu tadi ya, makanya saya suka untuk acara-acara yang bersifat religi. Tapi saya tidak punya pemahaman firman Tuhan gitu ya, karena relasi itu putus, saya nggak mengenal Tuhan. Jadi setiap firman yang disampaikan kepada saya tidak menangkap maksud firman di dalam itu gitu. Hmm. Dan saya tidak mengerti. Itu seperti ya sama seperti yang dinyatakan di Roma bahwa pikirannya tumpul gitu. Ya memang saya tumpul gitu. Saya tidak menangkap. Secara akademis saya cukup gemilang gitu, cemerlang gitu. Saya beberapa kali ya juara di dalam juara umum ya itu prestasi yang sulit untuk didapat untuk orang Hmm. yang berasal dari kampung gitu. Dari kampung sekali harus mengenyam pendidikan ke Medan karena ambisi saya untuk ilmu pengetahuan saya cukup apa cukup bisa menangkap dengan baik gitu, bahkan outstanding seperti itu. Tapi untuk firman Tuhan saya tidak mengerti sama sekali gitu. Hmm. Itu memang menandakan betapa rahasia Allah itu
hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah berbelas kasihan atasnya, dan memang orang itu merasa bahwa dia bukan siapa-siapa untuk bisa menangkap firman Tuhan gitu, bahwa memang sungguh-sungguh hanya karena kemurahan Tuhan bisa mengerti dan mengenal Allah gitu. Jadi saya mencari Tuhan di beberapa agama, tidak hanya berdasarkan agama Kristen, bahkan saya hampir masuk ke Saksi Jehovah sebenarnya, yang waktu itu lagi gencar-gencarnya ya pada zaman itu. Saya hampir, itulah kehausan saya, sampai di satu titik saya tidak menemukan sama sekali di Kristen, saya tidak menemukan di Islam karena memang saya lahir di tengah-tengah yang 95% Muslim. Saya juga tidak menemukan Allah yang bisa menjawab kekosongan hidup saya. Saya mencari ke hampir masuk ke Saksi Jehovah, sampai di satu titik saya tidak mengerti Allah itu yang mana gitu. Akhirnya ya saya tetap Kristen dalam pencarian itu. Akhirnya di satu titik saya berdoa sama Tuhan, saya nyatakan, Tuhan, aku tidak tahu Engkau Tuhan yang mana, seperti itu. Tapi aku mau Tuhan berkemurahanlah mempertemukan dirimu kepada saya gitu. Akhirnya sampai saya masuk ke dalam satu sekolah yayasan itu SMIP di Medan, dan di situ saya mulai mendengar tentang Allah gitu, seperti biasa gitu, sama juga di gereja sebelumnya juga sama. Tapi di sini juga sama, saya tidak mengerti firman Tuhan walaupun dijelaskan secara rinci, dan ini pelayanan ke sekolah ini cukup ini ya, cukup misioner gitu, dan benar-benar militan orang-orang yang melayani di sana. Bagaimana supaya orang tersebut mengerti Allah itu gitu. Tapi ya saya memang benar-benar karena berasal dari keluarga yang walaupun religius tapi juga masuk dalam penyembahan berhala. Kami punya ada satu roh yang menjadi pelindung dari keluarga kami, dan roh itu benar-benar menjadi menjadi kalau kata bagi orang Filistin itu Goliatnya gitu, yang benar-benar andalan bagi orang Filistin. Bagi kami juga gitu, roh itulah yang menjadi andalan bagi keluarga kami turun temurun gitu. Jadi, dan saya adalah tumbal daripada roh itu, sebenarnya seperti itu. Itu singkat ceritanya lah, karena nggak mungkin didetailkan sejauh itu, tapi saya tumbalnya gitu. Cuman tumbalnya di sini bukan tumbal darah gitu ya, tapi tumbal yang menjadi ritual dari keluarga kami secara turun temurun. Termasuk tumbal saya tidak bisa mengerti firman Tuhan, benar-benar blank gitu. Yang secara akademisnya cukup gemilang, tapi benar blank ketika berhadapan dengan firman Tuhan gitu. Yang bahkan anak kecil sendiri bisa menangkap, saya tidak bisa sama sekali mengerti itu gitu. Jadi akhirnya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, akhirnya saya dilayani secara pribadi ya. Mungkin karena cukup sulit gitu membuat saya menangkap gitu. Saya menjadi orang yang paling bodoh dalam hal firman Tuhan gitu. Akhirnya hamba Tuhan itu memang sungguh-sungguh menyatakan firman Tuhan gitu ya, bagaimana saya adalah orang berdosa, itu yang pertama kali dinyatakan, dan dibukakan bagaimana dalam keberdosaan saya dikupas juga masalah kuasa kegelapan, dan itu yang menjadi dasar saya tidak menangkap firman Tuhan. Lalu waktu itu ada satu ketakutan saya mulai dari kecil, itu saya mati itu kemana gitu. Karena saya takut melihat orang mati gitu. Dan itu pertanyaan saya juga, salah satunya yang mendasari saya mencari Tuhan, itu kalau orang mati, apa yang terjadi setelah mati gitu. Nah, waktu saya di sekolah pariwisata itu dijelaskan dengan rinci, dengan bahasa yang cukup sederhana supaya saya bisa menangkap
saya mengerti gitu dan saya mendapat jawaban dari pertanyaan saya bahwa ada satu kehidupan setelah kematian gitu. Dan itu yang tidak tidak saya tangkap selama ini gitu. Saya nggak ngerti sejauh itu gitu. Sampai akhirnya ya singkat cerita ada 2 tempat yang menjadi satu kepastian gitu dan itu harus dipastikan saat ini, bukan setelah mati gitu. Kemana tempat yang akan kau tuju? Dan kepastian itu harus dipunya ketika kamu hidup. Setelah kamu mati itu sudah menjadi terlambat dan tidak bisa lagi mengubah keadaan. Lalu saya menyatakan saya ya semua sama dengan semua orang pastinya pengen memiliki tempat bersama dengan Allah di surga gitu. Tapi hati saya mengatakan kau nggak punya tempat di sana seperti itu. Lalu saya bertanya, ya saya bertanya kepada eh, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang melayani saya secara pribadi, bagaimana saya supaya punya tempat bersama dengan Allah di surga? Dan bagaimana supaya saya punya relasi yang saya pengen punya gitu. Dia memang benar-benar bapak saya itu anaknya gitu. Dan ketika saya memanggilnya bapak, saya memang menikmati damai sejahtera dalam iman bahwa dia memang benar-benar sungguh bapak saya gitu. Lalu singkat cerita ya hamba Tuhan tersebut menyatakan ya harus datang kepada Allah. Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan harus berdamai dengan dia gitu. Berdamai dengan Allah itu dalam arti mengakui keberdosaanmu, mohon pengampunan karena hanya dia yang bisa membersihkan dosamu dan yang memutuskan ikatanmu dengan roh yang menjadi Goliat bagi kami. Gitu. Dan memang meminta dia tinggal berdiam di dalam hati, menjadi Allah Tuhanmu satu-satunya, pelindungmu, penyelamatmu, menjadi Bapamu gitu. Lalu saya mencoba berulang-ulang, saya tidak bisa gitu, tidak bisa walaupun saya datang, saya menyelesaikan dosa saya tidak punya keyakinan sampai dia itu memang benar-benar Bapak saya. Ketika saya hari ini dipanggil olehnya, saya tinggal di rumahnya karena saya anaknya. Saya tidak punya keyakinan itu. Saya berulang menyelesaikannya, saya tetap tidak punya keyakinan yang sama. Sampai saya rasa ada hampir lebih dari 10 kali saya datang kepada Allah. Lalu saya ada di satu titik memang saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah kau menolak saya? Gitu. Apakah saya tidak punya kesempatan untuk menikmati belas kasihan Tuhan? Seperti itu. Lalu ada satu momen saat itu memang karena saya tinggal di kos-kosan waktu itu ya karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya saya ya karena orang Batak itu harus meraih cita-cita itu harus dengan segala sesuatu itu ditanamkan dari orang tua ya walaupun dengan keuangan yang minim ya dengan kos-kosan yang sederhana ya saya tetap melanjutkan studi sampai memang kos-kosan itu sebenarnya ramai gitu. Tapi waktu itu sepi, tinggal saya di situ di kamar itu. Karena saya sepi, karena situasi saat itu sepi, saya ambil momen itu memang benar-benar sungguh mau datang. Saya nyatakan sama Tuhan, kalau kali ini Tuhan tidak mau menerimaku, mungkin ini yang terakhir saya datang kepadamu Tuhan, seperti itu. Tapi kali itu saya memang tersungkur. Saya bilang sama Tuhan, nggak ada yang saya inginkan di bumi Tuhan, kecuali Engkau gitu ya. Seperti itu saya nyatakan, nggak ada lagi yang saya inginkan di bumi ya Allah kecuali Engkau. Ya saya rindu memiliki hubungan itu tuntas gitu. Lalu saya menyelesaikan perkara dosa saya kembali kepada Tuhan. Tapi saat itu memang ya saya tahu Goliat itu
ataupun roh yang menjadi pelindung kami. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya saya menyelesaikan dosa saya, tapi kali itu roh itu datang gitu. Datang roh itu ke kamar saya gitu. Lalu pertama kali saya panggil Tuhan, saya nyatakan Tuhan gitu. Hanya satu kata itu keluar, suara di sekeliling saya, tempat kos itu, karena kos itu kan besar, ada banyak kamar, suara ribut itu, jadi di kamar itu saya panggil namanya Tuhan, Tuhan Yesus gitu, suara itu, ya, wah, wah, seperti itu. Di memenuhi tempat kos yang begitu. Saya terus berteriak, Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saya gitu. Jadi setiap kata ucapkan dalam doa saya, selalu ada suara itu membalas. Jadi saya berdoa itu menyelesaikan pelanggaran dan dosa-dosa saya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati saya. Gitu. Ada sekitar 2 jam karena setiap sepenggal kalimat suara itu datang. Penggal kalimat suara itu datang. Saya tunggu lagi sampai suara itu diam. Baru saya ucapkan lagi doa saya. Seperti itulah saya menyelesaikan dosa saya. Tapi Tuhan itu memang Allah yang baik. Dia itu Bapa yang sempurna, yang setia dan menerima segala segala masa lalu dan kerusakan yang ada di dalam hidup setiap orang gitu. Sampai akhirnya memang tuntas kali itu. Ketika amin, memang saya minta dia tinggal dalam hati saya, membersihkan semua dosa saya. Amin, saya nyatakan. Kali itu itulah kasih yang ajaib, yang pernah saya nikmati. Nggak ada kasih yang lebih dari situ. Itu saya memang nggak ada, mungkin kalau yang lain merasakan ada nyanyi pujian sukacita meluap-luap, saya tenang gitu, saya diam. Tapi hari itu saya rasa itu waktu itu jam 6 sore, setengah 6 atau hampir jam 6 sore, matahari harusnya itu mulai redup. Tapi kali itu saya lihat itu matahari yang paling terang yang pernah saya lihat dalam hidup saya gitu. Dan saya seperti tidak memijak bumi saking ringannya. Karena saya rasa hidup saya berat gitu, berat sekali. Kalau tidak karena bertemu dengan Tuhan, saya sebenarnya udah berulang beberapa kali mencoba bunuh diri ya. Karena memang hidup itu saya rasa kering, gersang, nggak ada arti. Nah itu yang menjadi pertemuan pribadi saya dengan Tuhan. Nah, dan itu yang mendasari saya tidak berhenti menceritakan. Saya rasa itu kasih yang tidak bisa saya simpan. Saya harus bagikan kepada semua orang dan banyak orang yang punya kehidupan yang pahit, yang membutuhkan kelepasan, perdamaian dari Allah yang kekal gitu. Maka itu yang membuat saya tidak pernah berhenti berbicara tentang Allah yang benar. Karena saya tahu susahnya mencari Allah yang benar seperti itu. Nah, makanya itu yang mendasari saya, Mbak Salsa. Sorry, agak melo. Ini Itu. mengingatkan saya bahwa mungkin ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang saat ini sadar atau tidak mereka masih terikat dengan dosa-dosa mereka. Mereka rindu mencari Tuhan tapi mentok seperti yang dialami Bu Betty. Kok rasanya Tuhan tidak jawab doaku ya? Aku mencari ke sini dia tidak ada, aku cari ke sini dia tidak ada. Tapi masih beruntung kita masih mau cari. Karena Tuhan bilang di dalam firman-Nya, kamu cari, kamu akan dapat. Kalau kamu tidak cari, gimana bisa dapat? Dan bersyukur Bu Betty mau cari. Dan sampai satu saat Bu Betty dapat. Dan ini sebuah kisah yang saya rasa gini, kekasih Muria dan people lover dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini Anda mengalami masa-masa kering, gersang, kosong seperti yang sempat dialami sama Bu Betty. Tapi jangan berhenti untuk terus mencari dan mengejar sampai dapat.
Bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena yakinlah seperti yang dicari sama Bu Betty tadi, Bu Betty cari kemana-mana. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Iya. Jangan-jangan ada begitu banyak roh Goliat di dalam diri kita tanpa kita sadari. Tadi yang diceritakan Bu Betty, this truly roh yang bersama dengan berdiam bersama dengan dirinya dan keluarganya. Tetapi mungkin saat ini ada roh-roh lain yang tinggal bersama dengan kamu, berdiam di dalam dirimu, sehingga Tuhan tidak punya tempat di sana. Kita lanjutin ceritanya. Berkisah tentang itu, Bu. Saya merasa dari kisah ini, saya berkeyakinan itu adalah jejak awal kenapa Bu Betty begitu misioner sekali. Rindu sekali untuk orang-orang yang boleh mengenal Tuhan dan menikmati kasih seperti yang Bu Betty rasakan. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi jejak awal itu mungkin tadi Ibu ceritain ketika mungkin sekitar SMA, setelah lulus SMA mulai berpikir aku mau kemana ya. Tuhan mulai nyatakan satu demi satu begitu ya Bu ya. Ada perasaan untuk diundang. Ada yang menggerakkan di dalam hati untuk ayo ceritakan kisahmu. Ceritakan dan bagikan kisahmu. Itu yang mendorong Bu Betty akhirnya mengambil keputusan, oke deh, ini nggak pilihan yang worth it sebetulnya untuk pergi ke Batam, tetapi oke lah kita jalani kalau Tuhan yang mau. Itu kira-kira tahun berapa Bu, boleh tahu nggak Bu Betty berangkat ke Batam itu? Saya berangkat itu sekitar tahun 1999 agaknya ya. Iya, 1999. Sebelum Krismon ya? Sebelum Krismon ya, betul. Setelah Krismon. Setelah Krismon ya. Iya, betul. Dan saat itu Batam memang belum terlalu populer ya. Benar. Dan Batam saat itu bukan tempat yang artinya bukan seperti yang sekarang. Iya, betul. Iya, benar. Betul sekali. Nah, dan memang ini menarik ya, menarik. Dan memang setelah kisah itu, maksudnya pengalaman pribadi itu, perjumpaan dengan Allah itu membuat saya memang masih, artinya mata ini terbuka gitu kan. Ya pastinya lah melihat sesuatu itu bahwa hidup yang kuhidupi ini sebentar gitu. Ya jadi nggak lama gitu, dan itu membuat mengerti bahwa hari-hari yang kulewati ini nggak selamanya ada gitu. Suatu saat Tuhanku akan panggil aku pulang gitu, dan aku rindu Tuhan, ada satu kerinduan yang besar supaya sisa waktu yang mungkin tidak lama lagi, hanya mungkin beberapa, ya kemarin kami hitung-hitungan sama Pak Suko, ya karena usia nggak jauh beda ya, ya mungkin sekitar masa produktif mungkin sekitar 10-15 tahun lagi, seperti itu. Ya saya selalu bilang sama Tuhan, saya rindu pulang, nggak membuat Tuhan kecewa gitu. Ketika aku pulang, Tuhan, sama seperti kalau anak perantau kan ya, kalau pulang pasti pengen bawa oleh-oleh yang terbaik untuk orang tua gitu. Saya rindu punya oleh-oleh yang terbaik, Tuhan, gitu. Ya itu yang membuat saya ini, dan saya nggak, kalau cerita tentang kasih Kristus itu selalu membuat saya menangis. Sebenarnya saya bukan orang yang melankolis sebenarnya, Mbak Salsa. Tapi orang kasih tua Kristus saya membuat kita jadi melankolis ya, Bu ya? jadi melankolis. Orang tua saya meninggal baru 2 tahun yang lalu, itu saya tidak menangis sama sekali ketika meninggal, karena saya tahu dia bersama dengan Allah di surga. Tapi kalau cerita tentang kasih Kristus, saya nggak bisa membendung air mata. Saya rasa itu kasih yang terhebat yang pernah saya punya gitu. Dan saya nggak bisa menggantikan kasih itu dengan kasih siapapun, seperti itu. Dan apa namanya,
ya itu yang mendasari, yang membuat saya selalu bergelora gitu untuk ya saya tahu ada pasang surut, saya juga nggak bilang saya tuh ya masih banyak yang harus saya perbaiki sebenarnya Mbak Salsa, Mhm, saya jauh betul, dari kata sempurna sebagai seorang hamba Tuhan seperti itu ya, tapi mhm, ya kasih itu yang membuat saya terus kembali. Kadang ada mmm, hati yang mau, "Ih Tuhan, sepertinya perjalanan untuk berjuang itu kadang-kadang." Nah, mungkin nggak kadang-kadang juga, ada masa-masa yang sangat pahit gitu, masa-masa ditolak oleh banyak orang, disalah paham, difitnah, seperti itu ya. Tapi ketika saya ingat kasih Kristus, ya apalagi ya dia bertahan gitu menjalani setapak demi setapak, dia diam gitu sampai di kayu salib gitu, hanya 7 yang dia ucapkan kalimat gitu ketika begitu mengerikannya penderitaan yang dialami. Itu nggak pernah gagal lah, selalu memanggil saya kembali gitu. Saya harus menjadi orang yang belajar seperti Bapa saya gitu. yes, Saya tahu ya saya nggak bisa sesempurna dia, tapi saya rindu tidak mengecewakannya, seperti itu. ya, Kadang-kadang ya ada kata putus asa juga Mbak Salsa ya. ya betul, manusiawi Ya, ya kita ya ketemu dengan mhm, rintangan yang kadang-kadang jatuhnya kayak bertubi-tubi ya, udah jatuh ketimpa bener, tangga, udah ketimpa tangga, ketimpa yang lainnya lagi gitu kan ya. iya, Jadi mhm, berasanya berat banget gitu, tapi, iya, bagian dari pikul salib ya, dari bentuk komitmen kita untuk tetap benar. setia sama Tuhan. Wow, Iya, ini nih cerita yang luar biasa sekali. Bu mhm, Betty akhirnya berangkatlah ke Batam. Kita iya, bergerak dengan cepat, kita menuju ke Batam. mhm, Dalam proses menuju ke Batam, Ibu di sana kan tidak langsung bergerak untuk melayani dong? Atau apa yang Ibu lakukan pertama kali akhirnya berangkat ke Batam dan mengambil komitmen, oke, aku akan menjawab panggilan itu, mulai mengumandangkan dan bercerita tentang bagaimana kasih Tuhan itu di Batam. Apa yang pertama kali iya, waktu itu Ibu Betty lakukan? iya, pertama kali itu kan saya kan ada dengan teman satu orang ya, itu berangkat dari Medan ke Batam. Kami, sampai di satu tempat itu yang sangat-sangat sebenarnya nggak layak lah untuk, menjadi tempat tinggal, tapi kami, stay di sana karena mencari kerja ya. Tadi catatannya kan mencari kerja ke Batam gitu, sambil nanti setelah itu sekolah. Ya, pertama kali kami nyampainya itu pagi. Malam kami, langsung mulai jam doa ya waktu itu. Jadi setiap malam kami jam doa, setiap malam doa, setiap malam doa. Karena di Batam itu roh roh seksnya itu sangat kencang ya, terasa Mhm, sekali. Roh perselingkuhan, seks, ya itu dosa-dosa yang mengerikan lah. Kami doa, setiap malam doa. Pagi itu kami cari, kerja. Jadi mhm, cari kerja pagi, kalau di Batam tuh, zaman dulu, kalau sekarang kan udah pakai link ya. Kalau zaman mhm, dulu tuh kerja harus door to door ke depan pintu PT-nya. mmm, Depan pintu mhm, perusahaannya itu lari berkerumun. Kami juga melakukan itu, saya dengan teman saya yang satu orang. Tapi di perjalanan itu, kami kan selalu di Batam itu ada, apa namanya, ada, industrial park namanya, kawasan industri, itu panjang iya, sekali, iya, ada mhm, berhektar-hektar ya. Nah, itu kami kelilingi, ada, lumayan banyak itu, saya rasa itu ada hampir seratusan perusahaan di situ. Jadi kami oke, keliling door to door gitu kan, berjalan keliling bukan dengan motor gitu, tapi jalan kaki mengelilingi kawasan itu. Tapi kan di perjalanan itu ada teman yang kami selalu approach gitu. Kami berusaha mmm, approach, tanya sambil canda gitu. Tapi, target kami tuh satu hari ketemu harus ada firman Tuhan sampai. Gitu. mmm, Firman Tuhan dalam arti bukan buka ayat Alkitab, tapi harus diperkenalkan Kristus, gitu. mmm, Jadi mhm, hari ini, kalau kami berangkat itu pagi, jam 7 udah berangkat, karena perusahaan mulai buka itu kan jam-jam 8.
jam 7 sebenarnya udah buka ya, tapi biasanya jam 8, jam 7 kami udah jalan tuh, jalan berkeliling, pasti udah ketemu 1, 2, 3 dan berapa orang, kami Mhm. sapa, lalu targetnya yang kami sapa ini kami selalu lihat, oh yang sana kita dekatin gitu. Lalu mulai diceritakan, tapi ngobrol dengan biasa dulu, tanya Mhm. dari mana dan segala macam lah. Seperti itu baru harus ada Mhm. Kristus atau keselamatan itu diceritakan. Biasanya tanya tentang gimana hidupnya ini seperti ini, nggak ada masa Mhm. depan kadang kan gitu. Lalu mulai masuk. Ya saya pun merasakan masa depan yang tidak jelas kalau bukan karena Kristus. Seperti itu caranya Oke, oke, biasanya. oke. Itu tiap-tiap hari kami lakukan selama kami melamar. Nah, kami nanti akan minta alamatnya, gitu, alamatnya, Oh, Nah, setelah nanti dikasih alamat seperti itu, kami, biasanya, Sabtu, kalau Senin sampai Jumat itu kan kami ambil waktu untuk penginjilannya dengan cara seperti itu. mhm, Kalau mhm. Sabtu kami memang ambil khusus mulai dari pagi start jam 6:30 itu mengelilingi alamat yang sudah diberi. Ah, Door to door, oke. seperti itu. Jadi nanti hari Sabtu itu ada 4 alamat yang kami kunjungi gitu, Mhm, pastinya cerita, berbagi dan segala macam, mhm. mungkin akan ditawarkan gimana kalau kita belajar firman Tuhan bersama, ada yang terbuka, ada yang, tidak dululah gitu, ada yang takut ini saksi Jehovah kah atau gimana, Ya, seperti ya, ya. itu tapi kami nggak berhenti, itu selalu kami lakukan. Itu kalau Sabtu. Minggu juga sama, setelah ibadah kami berangkat lagi. Kami Mmm, bentuk beberapa tim gitu, bagi beberapa tim untuk menceritakan tentang Kristus itu tadi. Tapi kalau Minggu kan karena berangkatnya setelah ibadah, mungkin cuma 2 alamat yang bisa ditemui gitu. ya. Gitu juga masuk ke minggu berikutnya, minta lagi alamatnya, seperti itu Mhm. kami lakukan. Itu berapa lama, Bu, berjalan? Itu, kami selalu lakukan ada sekitar 1, 2 tahun gitu, kalau nggak salah 2 tahun, seperti itu kami Mhm, mhm, mhm. continue lakukan seperti itu, Oke. Wah, dari 2 gitu. tahun itu kalau dilakukan konsisten setiap minggunya udah dapat banyak tuh, Bu. Iya, cuman, nggak semua juga yang membuka hati kan ya, Mbak Salsa, Mhm, mhm. Ada, seperti Bu, itu. setengahnya, Bu? Setengah ada Kita jugalah kan ini kan setengahnya kita sebenarnya. kita kan konfirmasi ya. Jadi kan Iya dalam 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 1 tahun kalau kita lakukan secara reguler, ini kan hitung-hitungan iya matematika ya. betul, Hitung-hitungan matematika. Setengahnya ada, Bu? setengah dari, yang, nggak nyampe lah setengahnya, paling sekitar 30 ke 40% seperti itu, Wow, gitu. wow, tiga puluh empat Tapi puluh persen. iya, tapi untuk bergabung dalam ibadah, mungkin Mhm, mereka, sekali 2 kali gitu, tapi ada mhm, mhm, mhm. continue, PA pribadi kita Mmm. buka, seperti itu. Jadi Oh, ya target kita itu, awalnya itu memang supaya mereka kenal dulu ya? mengenal dan mengalami kasih Kristus, Oke, seperti oke. yang kita alami gitu, Wow, wow, gitu. ini menarik ya, ini sebuah trik yang, eee, sambil menyelam minum air judul sambil cari kerja penginjilan kan judulnya begitu kan. Dan, Iya, eee, dan itu masa-masa yang, that is not easy tahun 2000 ya mulai ya. 99, 2000, 2001 ya. Dan itu Mhm kan, mhm. Ibu lakukan selama setelah 2 tahun, itu masih tetap dilakukan dengan metode yang sedikit dimodifikasi kayaknya setelah itu ya? Iya, benar sekali, ya. Nah, terus saya mau lompat lagi, gimana akhirnya kok bisa kenalan sama Pipka? Oh ya benar, iya. Itu kan, awalnya itu perintisan gereja sebelumnya, itu yang tadi di tahun, 2000. Lalu kita bergerak cepat, itu tahun 2018 ya, kalau nggak salah 2018 apa 2019. Kayaknya 2018 itu, Tuhan ada ngomong gitu, ada berbicara gitu, eee eee
dalam doa ya, waktu saya berdoa waktu itu, saya jarang dengar suara Tuhan berbicara melalui doa ya. Biasanya Tuhan berbicara itu kalau saya itu melalui firman Tuhan yang saya renungkan gitu. Hmm, Tapi hmm, kali ini Tuhan waktu itu saya doanya kan karena saya walaupun anak paling kecil, saya tulang punggung keluarga waktu itu, gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan gini, saya punya panggilan misi sebenarnya Mbak Salsa, misi waktu itu Tuhan berbicara waktu saya di Medan, ada Tuhan berbicara dari Yeremia 1, dalam kandungan, ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, gitu. hmm, Aku mengenalmu, memilihmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dalam kandungan ibumu. Seperti itulah bahasa sederhananya ya dari hmm, Yeremia itu. Jadi saya punya panggilan misi. Dan waktu itu ada sekitar tahun 2017 apa 2016 itu Tuhan berbicara waktu itu misi yang saya akan mulai geluti itu negaranya Tuhan nyatakan satu negara yang sekarang lagi ribut ya itu hmm, Amerika. Saya nggak berharap sih sebenarnya harapan saya waktu itu Eropa ya Mbak Salsa. Ada semacam hutang hutang Injil lah bagi mereka karena saya suku Batak ya Mbak Salsa hmm, itu yang menyampaikan Injil itu kan uh, apa ya uh, orang Jerman untuk kami gitu no mention ya gitu. Jadi hmm, saya ada kerinduan karena ada panggilan misi saya kerinduan saya nyatakan sama Tuhan, Tuhan saya rindu Eropa gitu. Tapi tahun 2017 apa 2016 waktu itu ada ada camp misi itu Tuhan nyatakan uh, dia nyatakan Amerika waktu itu gitu. hmm, Itu saya tidak bahaskan detail lah bagaimana Tuhan berbicara Amerika itu, tapi itulah intinya. Nah waktu itu karena Tuhan nyatakan seperti itu, lalu di tahun 2018 Tuhan berbicara lagi gitu. Waktu itu saya nyatakan sama Tuhan dalam doa saya gini, Tuhan gimana saya mau masuk dalam ladang misi sementara keluarga saya itu masih harus saya sungguh-sungguh bantu dalam hal ekonomi gitu kan ya. Ya saya nyatakan tadi kami berada dalam keluarga yang berkekurangan Mbak Salsa. Jadi saya nyatakan demikian. Lalu Tuhan jawab gini waktu itu dalam doa saya, Tuhan langsung bilang gitu, lalu saya dengar yang tidak pernah biasanya Tuhan berbicara demikian. Tuhan bilang gini, kau akan lihat perbuatanku yang besar untuk keluargamu dan untuk gerejamu. Waktu itu saya pikir gini, gereja mana gitu. Saya nggak terpikir. Sampai akhirnya Tuhan berbicara waktu itu lagi dari Yesaya 54, pancangkan. Ini saya udah juga bukakan singkatnya ya Mbak Salsa, karena itu panjang. Saya juga udah bukakan kepada Pak Suko. Tuhan ngomong, pancangkan tendamu kokoh-kokoh, lebarkan, jangan menghematnya. Gitu. Jadi saya tanya sama Tuhan, ini maksudnya pancangkan tenda apa Tuhan? Gitu. Lalu waktu itu karena kami dalam mendoakan persekutuan, akhirnya Tuhan berbicara pancangkan tenda persekutuan itu gitu. Jadi dalam arti kata untuk membuka satu perintisan gereja baru gitu. Lalu hmm, singkatnya kami buka perintisan gereja dimulai dari persekutuan waktu itu. Jadi di bawah naungan lembaga misi yang kami dirikan ya, kami boleh mulai persekutuan waktu itu namanya Terang Kasih Kudus. Itu menjadi cikal bakal GKMI Kasih Kudus nanti yang kami dirikan yang sekarang sudah berdiri saat ini oleh kemurahan Tuhan pastinya ya bukan oleh ya, kekuatan ya, betul, kami. betul. Lalu saya bilang memang waktu itu sama Tuhan, Tuhan gimana kami nggak ada background teologi ya untuk membuka gereja itu bukan sesuatu yang gampang. Saya merintis waktu itu gereja sebelumnya itu udah ada payung dulu dari Medan Hmm, GKMI gitu kan. hmm, Dan saya buka cabangnya di sini. Tapi kalau hmm, Tuhan suruh buka gereja baru, gereja apa gitu, apa namanya gitu. hmm, hmm, Dan gimana, kami nggak ada latar belakang sekolah teologi ya Tuhan. Untuk memulai gereja itu kan paling tidak ya adalah
hamba Tuhan senior gitu. Hmm, Kami hmm, nggak hmm. punya itu Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang jangan menghematnya, jangan menundanya. Nah, itu yang apa namanya eh, rema dari Tuhan yang bisa kami mengerti. Jangan tunda, jangan hemat gitu. Pancangkan sekarang, kokoh-kokoh gitu. Karena kami ragu gitu. Hmm. Tapi Tuhan bilang Ya, ya. kokoh-kokoh gitu. Jadi akhirnya ya kami bilang Tuhan kami ya Engkau tahu kami orang awam. Engkau tahu kemampuan kami tidak seberapa Tuhan. Hmm. Tapi hanya karena mentaati Tuhan seperti Petrus itu ya karena Tuhan yang suruh sebenarnya suruh jala Ya. ikan ke sebelah sini kami udah jala Tuhan gitu. Ya, tapi karena Tuhan yang suruh ya, hanya karena itu Mbak Salsa sebenarnya ya Hmm, hmm, ya hmm, itulah kerdilnya iman itu hmm. sebenarnya saat itu. Ya hanya karena Tuhan suruh, makanya kami gerak Tuhan. Akhirnya berdirilah persekutuan itu Mbak Salsa, namanya Persekutuan Terang Kasih Kudus. Kemudian kami berdoa lagi Tuhan kemana kiblatnya karena kami sebenarnya mendirikan ini kami nggak tahu gitu loh Mbak Salsa, hanya karena Tuhan Masih suruh dalam kami pergi. ya, awak berawal dari Heeh. persekutuan tadi ya. Iya, targetnya apa kan nggak ada gitu, hanya mulai. Lalu Hmm, tapi it itu itulah dasar yang ketika Tuhan yang suruh, Tuhan yang hantarkan, sama seperti Tuhan hantarkan, eee, ikan-ikan itu untuk dijalah oleh Petrus, hmm. Tuhan yang hantarkan gitu. Ada yang, ada yang, eee, kejiwaannya terganggu, kami layani. Masalah dalam hampir di ujung perceraian juga kami layani, Mbak Salsa. Kemudian ada yang penyakit, yang sudah kronis dilayani gitu. Sampai ke lembaga-lembaga institusi pemerintah gitu loh, sama seperti ke Bakamla, Badan Keamanan Laut, seperti itu, Mbak Salsa, yang kami sendiri terkejut gitu loh yang kami layani di sana, ada kolonel di sana gitu, dengan latar belakang tidak mempunyai background teologi ya gitu, tapi Iya, karena Tuhan Tuhan yang mau pakai ya, benar benar sekali Mbak Salsa. Tuhan Akhirnya yang saya mengerti melengkapi. Wow. benar Mbak Salsa. Akhirnya saya mengerti Tuhan, benarlah kami cuman alat di rumah Tuhan gitu. Kami hanya alat, nggak lebih dari situ. Itu saya nikmati sungguh Mbak Salsa. Gitu. Akhirnya ya kami masuk ke BNN, Badan Narkotika Nasional, kami masuk ke sana. Masuk juga. Itu Tuhan semua yang buka gitu. Orang semua yang datang untuk minta dilayani gitu. Oh, bayangkan dengan aduh, siapalah kami Tuhan, padahal seperti itu pernyataan kami, Tuhan Engkau tahu kemampuan kami seberapa, Engkau tahu kami ini bukan orang yang apa namanya, pakem dalam teologi, yang enggak gitu. Tapi Tuhan antarkan, orang yang minta dilayani di BNN, kolonel minta dilayani juga di sana gitu, kemudian kami juga masuk ke orang-orang mulai dari orang yang dibuang Mbak, juga Mbak, salah orang yang dibuang dalam arti ada yang penyakit AIDS, itu juga kami layani, seperti itu Mbak Salsa ya. Jadi kami enggak waktu itu ya karena kami juga enggak punya target harus masuk ke orang yang ini, enggak. Jadi Hmm. waktu itu apa yang Tuhan buka untuk kami layani, kami masuk untuk melayaninya. Bahkan masuk ke panti rehabilitasi, ke gangguan kejiwaan, kami juga masuk Mbak Salsa untuk melayani orang-orang yang ya kadang maaf kata, ketika bernyanyi matanya entah kemana gitu, kadang membuka, celananya, nampak alat, vitalnya, itu juga kami layani seperti itu. Kadang, maaf kata, berak di celana sambil bernyanyi gitu, itu harus dibersihkan juga kotorannya, dibuka ya diganti bajunya, itu kami lakukan. Jadi yang mana Tuhan buka, kami masuk gitu Mbak Salsa. Nggak hanya kepada orang-orang yang terpandang, tapi kepada orang yang terbuang juga. Ketika Tuhan buka, ya kami tahu, ya semua jiwa sama sama nilainya Ya, Mbak Salsa di hadapan Tuhan ya. gitu. Jadi kami masuk kemana yang Tuhan buka, seperti itu. Makanya sampailah ke Pulau Akar juga kami masuk. Itu juga Tuhan yang buka orang-orang yang menjadi pentolan, eee apa namanya, Mmm, eee, dia, ya Ato ini yang kami layani di Pulau Akar ini adalah orang yang, dipercayakan Cukup oleh Roh. disegani ya. Iya iya, cukup disegani dan dia adalah tangan kanan dari Roh, pemilik dari pulau itu, gitu Mbak Salsa.
Jadi kami melayani itu juga, ya kami datang dalam nama Tuhan lah, hanya karena itu Mbak Sarah, kalau tidak ya gimana lah bisa kekuatan manusia melawan Betul, kekuatan, betul. ya tapi Allah yang hebat itu nggak bisa ditandingi oleh makhluk apapun. Hanya itu yang membuat kami berangkat, seperti itulah dia Mbak Salah. Wow. Akhirnya kan Mbak Salsa, banyak orang juga yang bergabung. Kami nanya sama Tuhan, "Tuhan, nggak mungkin kami berdiri hanya berbentuk persekutuan, mereka juga butuh." Karena persekutuan nggak bisa, mengeluarkan administrasi gereja kan ya Mbak Salsa ya, Mm, mm, entah baptisan, sakramen, dan kawan-kawan seperti itu ya Mbak Salsa, itu tidak bisa. Jadi kami doa lagi, bilang sama Tuhan, "Tuhan, gereja mana?" Sebenarnya banyak sih Mbak Salsa yang udah, minta kami bergabung Mbak Salsa, ada POK, ada juga Reform, mm. ada juga, ya, gereja apalagi ya saya lupa, adalah beberapa gereja yang minta kami bergabung Mbak Salsa, cuman, biasanya ya saya meyakini gini Mbak Salsa, ini persekutuan milik Tuhan. Ya kami mau Tuhan, keputusan tertinggi itu datangnya dari Tuhan gitu. Jadi waktu itu kami berdoa lagi, ke gereja mana Tuhan kami masuk. Udah banyak gereja menawarkan gitu. Tapi hati saya itu Mbak Salsa, karena saya lahir dan dibesarkan secara rohani itu kan di GKMI Mbak Salsa. Mm, mm, mm. Gitu. Saya nggak bisa berpaling gitu. Mm, mm. Saya tahu ada banyak kekurangan, ada banyak kelebihan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, itu gereja yang membesarkan saya secara rohani. Saya rindu Tuhan, saya kembali. Kalaupun ada dibuka pelayanan, saya rindu, saya kembali ke gereja itu. Gitu. Maka kami mulai approach dengan Pak Suko. Sebenarnya awal kali Pak Suko itu eh, ya mengharapkan kami kembali ke gereja yang lama gitu ya Pak, Mm. Mbak Salsa. Tapi akhirnya ya kami terus berdoa. Ya saya tahu Pak Suko juga punya punya apa keterbebanan yang besar ya. Cuman ya dia rindu sungguh-sungguh mengerti hikmat Tuhan, seperti itu kami menangkap dengan positif. 2 tahun setelah kami hubungin Pak Suko itu, jawaban Pak Suko itu tetap sama, kembali ke gereja yang sebelumnya. Artinya gereja itu tetap di bawah naungan gereja sebelumnya. Tapi saya bagi kepada Pak Suko waktu itu tuh, Pak, Tuhan berbicara itu gini, bahwa pancangkan tendamu kokoh-kokoh. Kalau Tuhan bicara, saya nggak bisa lawan, Pak, gitu. Kalau Tuhan bicara saya kembali ke gereja sebelumnya, saya akan bawa kawanan ke sana semuanya, gitu. Tapi karena Tuhan bicaranya bukan itu, gitu. Akhirnya agak lama, gitu, berproses lah. Saya tahu Tuhan juga memproses kami, Mbak Salsa, dan Tuhan memproses Pak Suko. Akhirnya sampai satu titik Tuhan menjawab, tangan GKMI khususnya PIPKA terbuka lebar untuk kami, dan kami Wow. sungguh-sungguh bersyukurlah, ya memuji Tuhan, berterima kasih, tidak lupa juga kepada Pak Suko dan kepada Bapak Rohani yang saya yakin ya saat ini sudah menghadap ke rumah Tuhan, kepada Allah, itu Bapak Antoni Tarigan, ya itu GKMI Amanat Agung saat ini yang ya baru meninggal waktu itu, karena ya kasih beliau dan kasih juga Pak Suko, kasih Pipka mau menerima kami. Kami sangat bersyukur. Akhirnya kami bergabung, Mbak Salsa. Wow. Ini cerita yang sangat menginspirasi. Saya yakin gini ya, Kekasih Muria maupun Bebka Lover yang saat ini juga sedang menyaksikan perjalanan kisahnya Bu Betty. Mungkin Anda ada di masa-masa yang pernah mirip seperti Bu Betty, atau mungkin Anda sedang meragukan. Punya lah ya roh keraguan-raguan, ragu-ragu tuh setan loh, beneran deh. Ragu-ragu tuh bukan asalnya bukan dari Tuhan, karena di dalam Tuhan itu selalu ada kepastian ya. Jadi kalau ragu-ragu itu bukan Tuhan, oke? Ya, jadi saya berharap sekali kisah ini cukup membuka mata kita bahwa terkadang kalau Tuhan yang mau, Tuhan akan buka jalan, sekalipun itu sulit. Jadi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Bahkan pintu-pintu yang kamu anggap mustahil sekalipun, kalau Tuhan mau, Tuhan akan bukakan bagimu. Ya, Ya. amin. Dan ini kisah Bu Betty. Lain dari kisah Bu Betty, ada juga kisah yang lain.
Kisah ini pernah kita bahas 1 tahun yang lalu. Orangnya saat itu ada di Palu. Anak muda, masih penuh dengan semangat dan gairah saat itu. Ya, bersemangat dia sampai menempuh perjalanan yang awesome sekali dari satu tempat menuju ke tempat lain. Saat ini kita akan terbang dari Batam menuju ke Palu. Wah, lebih jauh kan ya? Kita udah beda pulau ya. Dari Sumatera kita pergi ke Sulawesi. Saat ini sudah bersama dengan saya, Kak Agustinus. Halo Kak, apa kabarnya? Halo Mbak Sasa, sampai jumpa lagi. Halo juga Wah, sahabat Muria dan juga Pit Lovers dimanapun berada. wah, Kak Alut sekarang udah lebih ceria ya dibandingkan 1 tahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena Kak Alut sekarang sudah berprogres. 1 tahun berjalan dan Tuhan mengubahkan. Bahkan hal-hal yang sempat tidak terlintas dalam benak Kak Alut itu Tuhan bukakan juga. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk review dong ceritanya Kak Alut kemarin ya. Kak Alut itu 1 tahun yang lalu masih melayani di 2 tempat ya, dari di Palu dan di Tentena. Dan itu membutuhkan perjalanan berapa lama ya Kak Alut ya? 7 jam. 7 jam perjalanan dan dilakukan setiap minggu bolak-balik tuh ya. Dan saat ini puji Tuhan banget di Tentena sudah punya hamba Tuhan baru sehingga Kak Alut akan stay di Palu. Dan puji Tuhan luar biasa ya, karena yang melayani di sana adalah salah satunya ini ya, itu adalah orang yang didorong-dorong juga tuh sama Kak Alut tuh ya kan, untuk bisa gabung sama murid di PIPK. Dan puji Tuhan sekali saat ini sudah mulai berprogres, bahkan mereka punya visi yang besar. Next time deh aku ceritain. Tapi kali ini kita akan fokus banget sama kisahnya Kak Alut nih. Saat ini Kak Alut sudah sekitar 2 bulan ya Kak ya, mulai stay di apa namanya di Palu. Nah, kita mau cerita-cerita deh, gimana progresnya saat ini Kak Alut di Palu? Apa yang sudah terjadi di Palu? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Ya, mungkin sahabat Muria dan juga Pit Lovers bahkan Mbak Sasa sendiri sudah mendengar cerita bagaimana 1 tahun yang lalu banyak hiruk-pikuk dan juga ada tantangan-tantangan ya mungkin Sasa bahwa gelap dan nggak punya pintu untuk terbuka, bahkan cahaya itu sulit untuk dilihat. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu nggak pernah diam. Saya punya ketika saya di Palu dan Tuhan bawa waktu itu ceritanya bahwa jika Tuhan yang memulai tidak ada yang dapat menghentikannya. Dan hari ini saya punya tagline yaitu bahwa berdiri di atas Kristus, di mana di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan bahwa tidak tidak ada seorang pun yang dapat membangun dasar selain daripada dasar yang dibangun oleh Yesus Kristus. Nah, dari situ saya melihat bahwa kalau orang punya dasar Kristus bukan untuk membanggakan diri. Karena apa? Apa yang kita peroleh dari Kristus itu yang kita kasih di dalam pelayanan kita. Secara khusus Palu bukanlah suatu tempat yang saya inginkan pada masa itu, dan karena apa banyak sekali masalah yang terjadi, salah khusus penolakan-penolakan untuk gedung gereja kita, bahkan tempat di mana dikeluarkan bahwa nggak boleh ada izin ibadah. Tapi saya bersyukur untuk 1 tahun yang lalu kita berdoa di tahun 2023 sampai tahun 2024 kita berdoa dan puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat dan kita sekarang sudah boleh beribadah minggu di gedung utama yang milik kita sendiri. Dan itu satu progres yang saya melihat, satu progres yang Tuhan buat sangat luar biasa, yang dulu gelap, yang dulu tidak ada masa depan bagi jemaat Tuhan yang ada di Palu, tetapi Tuhan kasih harapan itu dan kepastian itu. Dan yang kedua, saya melihat bahwa kemarin juga kita sempat, karena pemerintah Kota Palu itu meminta bahwa setiap gereja harus melaporkan kembali bagaimana data-data, baik itu keberadaan, tempat ibadah, bahkan jumlah jemaat dan sebagainya.
ada keraguan. Bahkan saya sempat ngobrol, hubungin pihak TIPKA, ada Pak Oki, ada Pak Suko dan sebagainya, berbicara bagaimana dengan status gedung kita, bahkan bagaimana juga kita mendapat suatu ultimatum bahwa kita nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti peribadahan minggu rutin gitu. Tapi balik lagi bahwa harus tahu dulu di mana dasar kita berpijak dan dasar mana yang Tuhan sudah bangun untuk kita bisa berdiri. Dan saya terus berdoa, meminta hikmat Tuhan, dan juga saya ajak jemaat Tuhan berdoa, dan Tuhan beri hikmat dengan perlengkapan setiap data-data, surat menyurat yang diminta, saya bawa ke sana, dan puji Tuhan kita mendapatkan izin untuk beribadah. Bahkan tempat kita sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tetapi kita sudah legal, istilahnya seperti itu. Wah, udah mulai terang benderang ya. Ya. Cahayanya udah makin kelihatan nih ya. Benar, jadi Ya. benar-benar kemarin tuh masih gelap banget. Bahkan saya dengar cerita Kak Alut kalau 1 tahun yang lalu, Kekasih Mulia mungkin dan Pipka Lover belum dengar ceritanya. You can back, it's 1 years before. Kalian bisa dengerin ceritanya dari Kak Alut apa yang dijalani ya selama itu. Dan sekarang kita boleh melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan sungguh luar biasa. Jadi awalnya begitu susah, begitu berat. Sekarang visionnya tambah clear, tambah jelas, tambah bikin Kak Alut jadi semangat nih ya. Karena sekarang udah bisa ibadah minggu, udah bisa ibadah tengah minggu, ibadah keluarga gitu. Kemudian juga udah ada ibadah pemuda. Wah, ini udah konsisten nih. Kemarin tuh masih hilang timbul, sekarang udah tambah bagus. Dan ini pekerjaan tangan Tuhan. Dan aku pengen tahu lagi nih. Tadi sempat ya, sebelum kita mulai sesi, saya ngobrol-ngobrol nih sama Kak Alut. Sekarang targetnya apa nih Kak? Gitu kan. Nah, ternyata Kak Alut sudah mulai mengincar target marketingnya. Target panggilannya mau kemana nih? Ternyata Kak Alut nih mulai sebagian dari jemaatnya ini adalah generasi muda loh. Ya, tanpa berpikir yang gimana-gimana, tetapi Tuhan kirimkan anak-anak muda nih ya, mulai dari keluarga-keluarga muda dan para pemuda yang kebetulan sekolah juga ya Kak ya. Dan sekarang Kak Alut ini juga ada yang ngebantuin, udah nggak sendirian lagi. Kalau kemarin masih fight sendiri, sekarang ada yang ngebantuin. Gimana tuh Cak ceritanya sampai akhirnya ada yang bantuin nih? Ya, jadi dulu ya fight sendiri, berjuang sendiri, kerja sendiri, bahwa merasa bahwa Tuhan ini tempat yang salah. Gitu. Kayaknya saya bukan di sini, tetapi bahwa Tuhan itu nggak pernah tutup mata. Dan walaupun saya percaya bahwa perkataan saya di awal bahwa jika Tuhan memulai, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan itu membawa saya pada saat ini menikmati. Kalau saya tidak pernah bersusah pada masa itu, berjuang masa itu dengan Tuhan, tentu bukan karena kuat dan gagah saya. Sampai saat ini istilahnya bisa sedikit senyum, melihat dengan progres yang ada, melihat pekerjaan yang ada, tapi semua karena Tuhan, murni karena Tuhan, dan memprogres itu semua yang dulu sahabat Muria tahu bahwa saya berdiri dari awal ibadah sampai akhir, sampai pulang, itu saya di depan sendiri. Tetapi puji Tuhan hari ini Tuhan tambah-tambahkan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan punya hati untuk melayani Tuhan. Saya khusus ada beberapa anak-anak muda yang merasa tertanam, dan itu juga yang saya lakukan adalah jadikan mereka sahabat, jadikan mereka keluarga. Kenapa? Kita satu Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan kita satu rumah, yaitu di gereja Tuhan. Gitu. Wow. Itu yang saya selalu tanamkan, bahwa mengasihi mereka. Balik lagi bahwa mengasihi itu bukan berarti tanpa risiko. Saya sempat waktu itu teleponan sama Bunda Ros, mungkin sahabat Muria bahkan kalau first mengenal Bunda Ros itu, bahwa saya bilang sama Bunda Ros begini, ternyata untuk mengasihi butuh pengorbanan.
Tidak hanya pengorbanan fisik kita, pengorbanan waktu kita, tenaga kita, tetapi juga termasuk hal-hal keuangan kita juga berkorban untuk mengasihi orang. Ya, walaupun dalam bentuk mengasihi itu kadang banyak, lebih banyak sakitnya gitu ya, banyak nggak enaknya, tetapi melalui buah-buah itu kita merasakan bahwa sukacita sejati itu bukan dipandang berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga saya melihat ada banyak progres, ya puji Tuhan, di dalam 2 tahun terakhir ini, Palu, gereja perintisan di Palu kecil, tetapi puji Tuhan kita boleh mengutus 3 anak muda dari Palu untuk mengikuti program murid di Jakarta, dan mereka juga setelah selesai murid mereka boleh kembali, mereka ada yang tertanam yang harus perlu dampingan lagi, tapi mereka juga setidaknya mereka yang dulu itu nggak punya keberanian untuk tampil di depan untuk melayani Tuhan, hari ini sudah berani untuk menegakkan kakinya berdiri di depan sebagai pemimpin pujian, bermain musik dan sebagainya. Itu satu hal yang saya syukuri daripada Tuhan. Wow, wow, wow. Ini progres yang luar biasa ya. Ya, dalam waktu sekian lama ini ternyata sudah ada anak-anak baru nih yang dimuridkan juga, dan ini akan jadi calon-calonnya Kak Alut juga ya. Yang mungkin mereka juga akan menjadi bagian dari anak-anak PIPKA yang akan tersebar di Indonesia, yang mungkin akan membuka cabang-cabang yang lain gitu kan. Dan spirit ini bagus ya. Maksudnya Kak Alut ini waktu berangkat ke sana masih muda banget di Palu, dengan proses yang tidak mudah, struggle luar biasa. Dan puji Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, Kak Alut mampu bertahan. Dan sekarang Kak Alut mulai melihat cahaya itu. Ada anak-anak muda yang Tuhan tambah-tambahkan. Katanya udah bikin soccer club nih ya, futsal club gitu ya. Isinya anak-anak muda juga, mendorong mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat, nggak cuma asal kenal doang ya Kak ya, tapi supaya semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin tertanam. Dan ini progres yang bagus, kisah yang 1 tahun lalu kita bahas. Tuhan tunjukkan progresnya. Jadi Tuhan tuh enggak monoton gitu-gitu tok tuh enggak ya gitu loh. Tuhan tuh mau kita berprogres dan berproses. Karena Tuhan suka dengan hal yang itu. Karena semakin kesini kita semakin lihat ya bahwa Kak Alut semakin tajam. Dia tahu sasarannya mau kemana. Aku harus bertindak seperti apa nih? Ngambil keputusannya harus kayak gimana nih? Ngedeketinnya kayak gimana nih? Bagaimana kita memulai penginjilannya nih? Dulu Kak Alut juga cerita masih door to door banget tuh, mencari datang ke komunitas dan lain sebagainya ya kan, masih kunjungan ke sana sini, masih jalan ke sana sini juga gitu kan, bahkan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke pos yang lain. Sekarang Tuhan sudah tetapkan Kak Alut ada di Palu, dan Kak Alut dengan sungguh-sungguh nih ngerjainnya. Bahkan Kak Alut nih punya vision nih, pengen banget untuk balik ngerjain pelayanan ini, pelayanan ke anak-anak ya Kak ya? Iya. Penjangkauan ke anak-anak. Boleh nggak dikasihin gambaran kira-kira apa sih yang pengen dikerjain barengan sama pelayanan ini? Ya, jadi kita dulu sempat berjalan, ada di 2 tahun terakhir kemarin berjalan, kita punya misi untuk mengasihi anak-anak. Dan anak-anak secara khusus yang punya latar belakang, secara khusus mereka itu adalah pemulung, orang-orang keluarga-keluarga yang tidak mampu, dan itu berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kita masuk waktu itu dengan memberi pelajaran tambahan, gitu, dengan bermain, bernyanyi, dan juga belajar. Nah, waktu itu kita ada tim, kita sama tim, kita berbeda organisasi, berbagai gereja gitu. Tetapi kita punya satu hati untuk mengasihi anak-anak supaya anak-anak ini bisa mendengar Injil. Nah, waktu itu kita dalam pendekatan itu ada tujuan, yaitu tujuan untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Kita pernah, puji Tuhan, kita sudah sempat berbicara tentang mereka, tentang memperkenalkan mereka tentang yaitu hati Bapa. Dan saya bersyukur waktu itu kurang lebih 50 anak
yang mereka sudah kenal, sudah dekat dengan kita. Bahkan kalau kita datang ke sana, baru dengar suara motornya itu, mereka sudah lari dan naik ke atas motor untuk apa meluk kita dan sebagainya. Dan waktu itu kita pernah sampaikan tentang hati Bapa bahwa ternyata mereka pernah mengalami yang namanya kehilangan kasih Bapa, baik kasih Bapa di dalam dunia ini, tetapi kami berbicara bahwa tidak apa-apa kalian tidak mendapatkan kasih Bapa di dalam dunia ini, tetapi ada kasih Bapa yang tidak akan pernah hilang dan selalu ada bersama dengan kalian, yaitu kasih Tuhan. Itu satu hal yang saya melihat bahwa ketika kami sampaikan itu, anak-anak tidak hanya menangis, tetapi mereka rindu untuk mendapatkan kasih Bapa itu. Dan uh, sampai detik ini sempat berhenti karena kebetulan kita ini tim, karena ada banyak kegiatan gereja masing-masing, juga ada berapa padat pelayanan, tapi kita masih akan mengkomunikasikan supaya pelayanan ini terus dilanjutkan. Nah, tujuan kita bukan untuk membawa mereka ke gereja, tetapi tujuan kita memperkenalkan mereka kepada Kristus. Oke, wow, ini perlu kita dukung di dalam doa juga ya, supaya Kak Alut ini juga bisa ketemu dengan teman-teman tim lagi, bersatu hati, kita bisa ajak anak-anak ini untuk mendengar siapa Kristus. Kita tahu mungkin dalam prosesnya tidak mudah ya Kak Alut ya, siapa tahu kalau Tuhan sudah membuka, nggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan udah kasih kita kesempatan dan there's nothing possible gitu kan, nggak ada yang nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Pasti Tuhan bisa kok kerjain itu di dalam kehidupan kita. Thank you banget Kak Alut ceritanya. Kita mau dukung doa juga buat Kak Alut supaya progresnya semakin ke depan semakin bagus ya. Apa yang diharapkan ya melalui klub futsal ya, pendekatan-pendekatan baru nih, ketemu nih dengan ide-ide baru, bisa juga akan ada semakin banyak orang yang akan mendengar Kristus melalui pelayanan Kak Alut bersama dengan teman-teman yang ada di Palu. Kita dukung doa juga untuk Bu Betty ya, ada yang sedang berproses juga dengan teman-teman yang ada di Batam. Kita doain ya semoga semakin bersemangat nih, siapa tahu abis ini akan ada orang-orang baru yang Tuhan tambahkan. Bu Betty mau sekolah Alkitab. Tadi kan yang di highlight karena takut ya nggak ada basic teologinya gitu dan lain sebagainya, tetapi kalau Tuhan mau pakai pasti bisa ya. Kita mau doakan juga buat teman-teman yang ada di teman-teman PIPKA ya, pelayan-pelayan PIPKA yang ada dimanapun. Kita tahu nggak cuman orang-orang di desa nih, tetapi PIPKA juga hadir buat teman-teman yang ada di kota ya, di perkotaan. Kayak tadi Bu Betty ada di Batam, Kak Alut sekarang juga ada di Palu, dan tadi ada satu anak murid lagi yang ngerjain di Tentena. Ingat ya teman-teman kita yang ada di Palembang ya, kemudian ada teman-teman yang ada di Lampung ya, ada di mana-mana ya. Kita mau doain mereka supaya teman-teman dari PIPKA ini tetap terus bersemangat, menyala apinya dalam mengabarkan kasih Kristus. Nah, itu obrolan kita hari ini. Nggak kerasa ya, kita udah 1 hour more ya, lebih dari 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya, tadi sama Bu Betty, sama Kak Alut, kita dengar progresnya. Kita seneng banget bahwa Radio Muria juga hadir untuk menyemangati teman-teman PIPKA dalam proses pelayanan dan penginjilannya. Kita terus doain ya mereka supaya tetap bersemangat, dan ini masa-masa yang menyenangkan karena kita mau menjelang ke ulang tahunnya PIPKA yang ke-61, dan bentar lagi nih Kak Alut bersama dengan teman-teman PIPKA lainnya akan ikut sebuah pertemuan raya ya bersama dengan para hamba Tuhan nanti tanggal 11 sampai tanggal 11 ya. Jadi terus dukung PIPKA, semangatin juga baik dalam doa maupun dana supaya pelayanan mereka semakin maju, semakin banyak yang terlayani, semakin banyak orang yang mendengar kasih Kristus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling hari ini. Saya berdoa sekali untuk kekasih Muria dan PIPKA lover dimanapun Anda berada, juga warga GGKMI, supaya Anda senantiasa mendapatkan sebuah nilai positif dari obrolan kita dan juga mendapatkan spirit yang baru supaya kita nggak takut buat melayani Tuhan. Jangan pikirkan bahwa kamu muda,
aku tua, aku terbatas, karena di antara keterbatasanmu Tuhan tetap nyata. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan bisa lakukan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus semua pasti bisa terjadi, ya. Sekalipun itu menurutmu mustahil, aku masih ragu. Ya, tapi percaya, kalau Tuhan yang kerjain, nggak ada yang mustahil. Itu akhir kata dari kita hari ini. Senang banget bisa ngobrol bareng sama Kak Alut dan Bu Betty tadi ya. Kita berharap sekali nanti kita bisa dengar progres-progres yang lebih keren lagi di masa-masa yang akan datang. Terus dukung ya God's Calling. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi yang lebih menarik lagi bersama dengan dua narasumber yang lain lagi di daerah yang lain lagi yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.